Bang, kalau judulnya pengaruh dengan dua variabel, analisis datanya pakai uji apa? Pengaruh apa dulu di sini? Pengaruh apa terhadap apa gitu? Oke, dari Isaju, Mas ketika dapat dua dosen pembimbing yang berbeda sifat, satunya dikenal Eman ini baik ya, Eman baik, satunya dikenal killer yang sering nyemprot mahasiswa, itu cara diskusinya bagaimana? Oke, gini, di dalam bimbingan skripsi itu kan memang terkadang ada beberapa yang kita pakai dua pembimbing, ada satu gitu ya, ada tiga juga sih kadang, tapi itu disesuaikan lagi dengan kampus. Oke lah, gini, ketika pembimbing skripsi kita ada dua, ada satu dan dua. Nah, satunya baik, satunya killer. Aku dulu pernah ngalamin banget, gitu. Aku dulu pernah ngalamin banget hal kayak gini. Gak usah dibilang ya S1 atau S2 gitu. Nah, gini, aku ngasih pilihan sama kalian. Kalian lebih milih mana nih? Satu, dosen pembimbing yang itu lurus-lurus aja, tapi susah dihubungin dan tidak banyak memberikan masukan terhadap kita ketika seminar, atau satu lagi, dosen pembimbing yang killer, tapi itu dia itu sebenarnya memberikan masukan dan ngasih nilainya tuh enak. Nah, memang biasanya kalau dosen killer itu ketika lagi bimbingan tuh kayak sering nyemprot gitu ya teman-teman, bahasa kalian tadi itu nyemprot gitu, sering ngasih masukan yang ini gitu. Nah, sebenarnya ketika besok sidang atau seminar itu dia malah ada yang memberikan saran, membantu, bahkan ngasih nilai yang baik. Jadi emang kayak gitu. Memang beberapa pembimbing kita itu dia tuh nggak mau mahasiswa bimbingannya nanti kesulitan ketika seminar atau sidang. Jadi memang benar-benar dihabisin waktu bimbingan. Jadi kayak pokoknya kamu harus tahu ini, kamu harus tanya-tanya dulu gitu, nggak apa. Nah, gimana cara menghadapinya? Tentu gini. Satu sih ya, mau itu dosen pembimbing kalian baik atau enggak, jangan pernah membandingkan pembimbing satu dengan pembimbing kedua. Misalnya kayak di depan pembimbing satu tadi bilang, Bapak aku udah pesan datang nih, kita mau bimbingan gitu kan dengan dosen pembimbing kedua. Datang kita bilang, Pak saya mau bimbingan dengan dosen pembimbing satu udah ACC gitu. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kita nggak boleh, itu terkesan akan membandingkan dan memaksa pembimbing kita. Jadi ikuti aja alurnya bagaimana, dan kita boleh kok kita cerita curhat ke pembimbing satu kita yang kayak, Bu saya sedikit hati saya sedikit ini Bu tersayat ketika kemarin bimbingan dengan pembimbing kedua, beliau bilang gini-gini gitu. Jadi yang kayak gitu teman-teman itu boleh banget. Jadi kita lihat aja gimana pembimbing kita gitu. Tapi nggak boleh dijelek-jelekan ya, kayak Pak Bu Bapak itu gini banget ya, Bapak itu gini banget ya gitu. Oke. Nah, ada yang nanya, Bang rekomendasi buku buat nyusun skripsi, ada rekomendasi judul buat apa? Ada rekomendasi buku buat nyusun skripsi nggak Kak, data kualitatif? Gini, ngerjakan skripsi itu nggak cukup satu buku teman-teman. Ngerjakan skripsi itu nggak cukup satu buku. Ketika mau mengerjakan skripsi, kita butuh 3 buku minimal. Satu, buku yang berhubungan dengan metodenya, analisis data kita. Buku yang berhubungan dengan topik penelitian kita, buku yang berhubungan dengan analisis data penelitian kita gitu. Jadi misalkan nih metodenya pakai kuantitatif, kita cari tentang buku kuantitatif, pengertian kayak teori-teori, baru variabel-variabel indikator. Setelah itu topiknya misalkan tentang perekonomian Indonesia saat ini gitu, kita cari bukunya. Nah setelah itu yang terakhir analisis data. Analisis data ini misalkan bukunya berhubungan dengan buku-buku statistik, analisis statistik yang berhubungan dengan analisis kuantitatif tadi gitu. Nah, oleh sebab itu makanya di beberapa produk aku bukan produk ya, karya aku kayak e-book, habis itu buku kemarin ini, buku kayak gini, habis itu nanti webinar aku berusaha dari banyak buku itu aku ambil fundamentalnya, dasarnya untuk mengerjakan sebuah skripsi, menghadapi sidang, menghadapi seminar, mencari judul gitu teman-teman. Jadi kalau rekomendasinya satu buku aja itu nggak ada. Tapi kalau yang kayak gini contoh ini, misalkan nih buku yang kemarin pasti kalian tahu banget dengan buku ini 4 analisis malah, 4 metode sorry, 3 kuantitatif, kualitatif, campuran gitu, kayak gitu. Jadi nggak bisa satu buku langsung selesai skripsinya, biasanya kayak gitu sih. Jadi kita harus ini mau oke teman-teman, oke.
Tadi aku minum dulu. Nah, jadi gitu. Buat teman-teman yang masih bingung ngerjakan skripsi dan bingung, lebih tepatnya bingung apa sih yang harus dimulai dulu ketika mau memulai skripsian. Nih, join di webinar aku nih, linknya ya. Nih yang aku sematkan ini linknya. Pendaftaran tutup di hari Jumat dan kuotanya semoga nggak penuh menjelang hari Jumat. Jadi teman-teman masih bisa daftar sampai hari ini. Kayak gitu. Oke, lanjut scroll lagi, scroll. Scroll teman-teman sebentar. Oke. Bang, gimana tipsnya nentuin indikator variabel penelitian? Apakah ada minimal indikator dari setiap indikatornya? Gimana cara menentukan indikator? Kita lihat dari ini, Witri, dari referensi jurnalnya. Misalkan nih, kita cari dulu, tentu kita cari penelitian terdahulu orang lain dulu. Nah, terlihat di situ dia pakai variabel apa ya contohnya? Misalkan variabel kemiskinan, contohnya variabel kemiskinan ada banyak. Orang yang dikatakan miskin itu yang kayak gimana sih? Ada beberapa indikator-indikatornya di penelitian tersebut. Nah, itu yang baru yang kita pakai gitu. Jadi menentukan jumlah indikatornya itu harus ada referensinya. Sebenarnya gini, dasar dalam membuat skripsi itu kan ada pada latar belakang. Nah, yang kemudian yang harus menjadi tiang untuk skripsi kita itu adalah dari referensi terhadap metode penelitiannya gitu. Itu harus benar-benar variabel dan indikator itu memang benar-benar harus ada teori dan jurnal terdahulunya, ya gitu. Nggak boleh kita nentukan, aku pengennya 5 aja deh, 3 aja deh, indikatornya nggak boleh. Nanti bakal ditanya sama pembimbing, apa alasan kamu menentukan variabel indikatornya 3 gitu. Itu nggak boleh, kita harus ada ininya, karena kita karya tulis ilmiah. Oke, ini aku coba scroll lagi teman-teman, pertanyaan kalian semua. Jadi selamat datang di live Instagram Ezra Alfata. Semoga live ini bisa membantu teman-teman. Oke, ada pertanyaan, Rifaka mau nanya, kalau penelitian R&D itu terpisah atau masuk antara penelitian kuantitatif atau kualitatif, Kak? Kalau misalkan masuk gimana, Kak? Kurang paham. Tentang apa dulu judulnya? Tadi siapa ya? Ini Tenggelam Rifa. Judulnya tentang apa dulu, tapi tentang apa dulu? Saran konten tentang Mendeley dan SPSS dibahas dong, Mas. Oke, siap, nanti aku bahas. Tapi itu panjang banget. Aku ini teman-teman lagi mengumpulkan waktu dan niat buat hidupin YouTube Ezra Alfata lagi gitu. Jadi mungkin aku nanti bisa bikin di YouTube sih. Ngerjain proposal baru sampai bab 1. Semangat. Bang, tips untuk sempro, Bang. Usahain pelajari skripsinya, proposalnya, sorry. Jadi biar nanti kalau banyak pertanyaan pembimbing, penguji, pertanyaan yang menguatkan kenapa kamu ngambil judul skripsi ini, tahu jawabannya apa. Semester 5 udah harus mulai cari judul. Semester 5 harus mulai cari judul nggak ya? Kalau mau cepat skripsian harus mulai cari judul, atau minimal di semester 5 teman-teman itu harus udah mempersiapkan diri aja dulu untuk skripsian. Nah, semester 5 mau leader teman-teman lain semester 5 ini join nih webinar aku besok hari Sabtu nih. Ini link webinarnya. Pendaftaran tutup hari Jumat. Jadi bakal aku jelasin apa aja harus dipersiapkan. Bang, aku udah daftar sempro, keren banget Riyati, tapi belum dapat jadwal sidang. Nggak apa-apa. Tipsnya dong biar nggak grogi. Tipsnya banyak pelajarin proposal sendiri. Cek konten aku di bagian kumpulan pertanyaan sempro beserta jawabannya. Setelah itu cek konten aku terkait slide presentasi sempro. Nah, 3 itu aja dipegang, insya Allah udah aman. Insya Allah udah aman ya teman-teman. 1, pelajarin udah menguasai proposal sendiri, slide presentasinya bagus dan sesuai dengan proposalnya. Yang ketiga, kita udah belajar tentang kemungkinan atau perkiraan pertanyaan yang akan ditanyakan. Itu udah bagus, itu udah persiapan yang matang banget. Gitu sih. Sebentar, pertanyaannya banyak yang ini teman-teman. Ada rekomendasi buku statistik buat nyusun skripsi kuantitatif nggak, Kak? Ada, tapi itu dia nggak di sini teman-teman, di rumah orang tua aku kemarin kalau nggak salah, nggak ke bawah ya. Itu dulu
Sebentar aku coba cari dulu ya, bentar aja. Sebentar teman-teman, tetap aja di live-nya ya, bentar. Oke, ternyata nggak ada teman-teman. Kayaknya bukunya di rumah sana deh, nggak di sini, nggak di tempat aku sini. Ada bukunya dari siapa ya? Coba aku searching dulu ya, atau aku cari dulu ya di internet ya. Dulu itu aku ada. Nah, oke ya, sebentar ya. Nah teman-teman boleh banget ya, nanti di screenshot live ini, di post di story tag aku. Bermanfaat nggak live-nya, jadi besok-besok aku bisa bikin semacam acara gitu deh, kayak live rutin berapa hari sekali gitu-gitu sih. Sebentar ya, aku cari dulu. Beneran deh, aku punya beneran. Tapi lupa banget. Nggak kebawa. Entah, kalau pokoknya ada dua. Kalau nggak ketinggalan di rumah orang tua aku, satu lagi biasanya itu dipinjam orang dan itu nggak balik. Itu, nah nggak balik. Sebentar ya, aku cari dulu buku. Dulu aku pakai buku statistiknya apa judulnya. Nah ini ketemu. Sebentar, mau tadi ya. Pertama, itu rekomendasi buku statistik buat teman-teman yang kuantitatif. Itu coba baca buku ini deh. Sebentar. Judulnya Anto Dajan. Ini dulu memang buku yang aku pakai banget waktu ada penelitian statistik. Itu ada jilid kedua sama jilid pertama. Warna jilid pertama itu kalau nggak salah warna oranye. Jilid kedua itu warna biru. Judulnya itu tentang pengantar metode statistik gitu, pengantar metode statistik gitu, kayak gini bentuknya. Nah ini dulu aku punya buku ini tapi nggak tahu kemana ya, dipinjem orang kayaknya. Ada satu lagi buku statistik yang aku punya, tapi apa judulnya? Sebentar. Habis itu ada lagi. Ya udah kayak gitu teman-teman ya, harap maklum buku kalau sering nggak ketemu di mana. Karena ya kadang dipinjam orang. Oke. Nanti deh aku cari ya, kalau apa besok kalau aku pulang kampung lagi aku ambil. Nah, ini aku ingat ada buku yang bagus. Nih. Bukunya si siapa tadi namanya nih? Todaro, di mana di sini adalah pembangunan ekonomi. Itu buat teman-teman yang tentang pembangunan, manajemen, habis itu ekonomi, habis itu tentang yang mau belajar tentang kemiskinan, kesejahteraan sosial, itu bukunya bagus banget. Kalau kalian mau, memang agak tebal sih ya, 800 halaman, 900 halaman juga sih. Dan cukup menguras kantong juga sih kalau beli buku itu di Gramedia karena lumayan mahal. Sebentar aku nih. Oke, aku scroll lagi. Referensi web jurnal internasional dongka ada di konten. Itu ada The Watch, ada di Google Scholar, tinggal ketik aja ganti variabel pakai bahasa Inggris. Habis apa lagi ya? Banyak. Itu lupa sampai aku bikin kontennya beberapa kali karena aku riset dulu biasanya. Kayak gitu. Oke, sebentar ya teman-teman. Aku scroll lagi karena tadi ketinggalan karena nyari buku ya. Gak ketemu ternyata bukunya. Oke, ini ya. Bang, kami udah mulai sidang proposal skripsi padahal masih belum selesai bab 1 sampai bab 3. Mana nggak ngerti original research karena waktu kuliah lebih ke gempor dengan metode literatur review. Oke, kemudian pertanyaannya, tapi semangat aja sih, semangat Rida, dipelajarin. Oke. Sebentar ya teman-teman, ini pertanyaan ketimbun tadi teman-teman. Sebentar. Bang, cara buat kerangka berpikir gimana? Bang, cara buat kerangka berpikir gimana? Cara buat kerangka berpikir teman-teman itu harus, sebenarnya kerangka berpikir itu sama seperti rencana penelitian kita yang dikemas dalam satu bagan, satu halaman aja.
kalau bagannya ya, kecuali kalau dalam bentuk paragraf. Nah itu gimana caranya, cara bikinnya. Di awal di atas itu jelaskan, isi dulu tentang judulnya, atau diisi dulu tentang masalah-masalah yang ditemukan tuh apa. Contohnya ada masalah kemiskinan misalkan gitu ya, atau soal masalah kemiskinan, kesejahteraan gitu. Setelah itu kemudian taruh di bawah panahnya lagi, baru muncul sebuah judul skripsi, muncul tujuan penelitian. Di masing-masing tujuan penelitian tersebut nanti akan diselesaikan menggunakan metode apa, analisis apa. Setelah itu turun lagi mendapatkan hasil penelitian atau kesimpulan itu nanti apa gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman masih bingung, aku bikinkan lagi kontennya deh. Aku udah pernah bikin kontennya kok. Tapi nanti kalau data timun banyak, sekarang kan ada 700 konten ya, itu udah banyak banget. Nanti kalau misalkan data timun, aku bikinkan konten baru dengan riset yang baru. Aku baca lagi bukunya gitu, biar nggak ada yang salah persepsi. Kayak gitu. Gitu teman-teman. Oke, nah ada lagi nih Bang, Mas nanti bahas konten tentang aplikasi Mendeley dan aplikasi SPS enggak? Soalnya aku sudah mulai sering pakai itu. Saya masih bingung makainya. Dulu aku sering kalau live Instagram itu memperlihatkan kayak tutorial gitu. Jadi aku live Instagram kayak gini, jadi tutorial. Wah ini loh cara untuk mengolah data di Excel gitu, masukkan ke dalam SPSS gitu. Dulu aku sering. Nanti makanya teman-teman doain biar aku sehat selalu. Aku punya banyak waktu. Nanti aku bikin yang kayak gitu lagi. Mungkin nanti bisa live di TikTok juga bisa, di Instagram juga bisa, atau aku bikin video panjang di YouTube. Baru aku masukkan linknya aja ke story Instagram, bisa kayak gitu. Jadi teman-teman doain aja. Dulu aku juga bikin gitu kok, beneran deh. Sampai dulu aku ngajarin ke kalian tuh, misalkan nih ada data dalam bentuk skala. Kan seringnya gini, kalau kita penelitian kualitatif gitu ya, itu kan kita pakai skala misalkan sampai 5. Kita bingung gimana cara kita tuh mengeluarkan kesimpulannya nanti gitu, mengeluarkan hasil penelitiannya. Itu aku ajarin di Excel gitu. Ini caranya gini, masukkan dulu angkanya segini. Nanti dimana tujuan penelitiannya adalah kita ingin mendapatkan sebuah hasil bahwa berapa orang sih yang menjawab 5, memilih nomor 2, 3 gitu. Caranya kayak gini gitu. Seperti itu teman-teman. Bang bingung cara ngerjain PPT. Kalau teman-teman yang bingung cara ngerjain PPT, kan aku udah punya sih sekarang, udah bikin template serta pembahasan kayak modul gitu sebenarnya teman-teman, kayak modul sih lebih tepatnya, terkait untuk pembuatan slide presentasi, seminar proposal, dan sidang skripsi. Tapi itu nggak aku jual secara terpisah gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa dapetin itu kalau ikut webinarnya nih. Ini link webinar. Nanti aku kasih secara bonus, secara free buat teman-teman yang join webinarnya gitu. Jadi join webinarnya aja, karena nggak bakal aku share lagi di luar dari webinar. Live bahas skripsi setiap hari bang, biar semangat skripsian kami. Oke, doain aja Latifah, semoga aku sehat selalu biar bisa biar bisa live terus. Oke. Ikut aja ya, uangnya di tas. Kayak gitu ya teman-teman. Doain aja semoga aku bisa sehat selalu. Tapi ini sih, aku tuh selalu ingin biar pembahasan mengenai skripsi ini nggak terlalu sulit bagi teman-teman, nggak bikin bingung, nggak terkesan pusing banget nih skripsi lagi gitu. Makanya aku berusaha nanti aku harus menyederhanakan dari bahasa buku, dari bahasa ilmiah gitu. Bahkan ya kalau teman-teman tahu buat yang udah pernah ikut webinar aku sebelumnya tentang tesis dan skripsi, itu sebenarnya banyak hal yang aku bahas tanpa sadar. Itu hal teknis penting yang nggak diajar di mata kuliah metode penelitian. Dan banyak kayak ebook, habis itu buku aku, dan webinar besok gitu, dan konten-konten aku itu sebenarnya teman-teman lagi membaca buku metode penelitian gitu, tapi bahasanya aku sederhanain dengan harapan apa? Karena aku sadar banget mungkin banyak di luar sana yang kemampuannya sama kayak aku, teman-teman nggak begitu paham dengan metode penelitian gitu, nggak begitu paham gitu. Aku nggak pernah bilang aku bisa, tapi karena memang selama ini mungkin kalau kita kuliah itu selalu dicekokin dengan buku-buku ilmiah, kita nggak paham harus bikin apa gitu ya.
kita harus memulai skripsi gimana. Kebetulan aku suka baca, akhirnya aku baca dan aku terapin ke teman-teman semua dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih simple kayak gitu. Sebentar ya. Oke. Gak ada sih yang ini. TS juga. Ya itu ya. Oke, sorry teman-teman. Lanjut lagi. Ini aku baru cari makan. Jadi pesan makan dulu sama admin aku. Sebentar. Lanjut. Oke. Sebentar. Oke, ada pertanyaan. Bang, judul aku metodenya pakai kuantitatif, tapi dosen pembimbing aku kasih saran pakai metode kualitatif. Sedangkan judul aku metodenya pakai kuantitatif dan sudah di AC judulnya. Gimana ya Bang sarannya? Oke, gini teman-teman, sebentar, minum dulu biar nggak panik. Minum dulu ya teman-teman, sebentar. Oke. Nah, jadi Bang, judul aku kan pakai kuantitatif, tapi pembimbing aku nyuruh pakai kualitatif. Itu gimana ya Bang? Padahal udah ada SCC. Teman-teman harus sadar bahwa yang namanya judul skripsi itu terkadang memang agak sulit kita menentukan bahwa judul ini kuantitatif atau kualitatif. Nah, akan lebih mudah terlihat nantinya gitu ya. Itu ketika kita itu udah keluar nih latar belakang dan latar belakang dan tujuan penelitiannya. Nah, Bang, kalau kayak aku gini kasusnya gimana gitu kan, aku pakai kuantitatif tapi disuruh pakai kualitatif juga, berarti ada kemungkinan nanti metodenya itu pakai campuran. Jadi ada tujuan yang harus, ada tujuan penelitian yang harus diselesaikan menggunakan kuantitatif, ada tujuan penelitian yang harus diselesaikan dengan kualitatif. Terus gimana Bang? Ya nggak masalah sebenarnya, nggak apa-apa juga, diterusin kalau memang sanggup gitu. Kalau nggak sanggup atau keberatan, bisa didiskusikan bareng dosennya, bilang bahwa Bu, saya merasa keberatan, takutnya tidak selesai skripsi saya. Nah, mungkin nanti bisa dikurangi tujuan penelitiannya. Bang, kalau pakai buku buat skripsi apa ada minimal tahun ya? Minimal tahun, kalau buku minimal tahun masih ditoleransi, tapi harus edisi yang terbaru. Biasanya kan kalau buku ada edisi terbaru tuh, misalkan edisi kedua, edisi ketiga gitu. Nih contoh nih, kayak buku yang aku punya yang ini, Sudaryono ini, dia ini edisi kedua. Ini tahun 2019 kalau nggak salah. 2019 ya terbitannya. Iya, tahun 2019. Yang sebelumnya ada lagi yang edisi pertama, kayak gitu. Jadi memang lebih bagus pakai yang edisi kedua. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus dari Agam. Pertanyaannya sangat ini banget. Bentar ya. Kak, kalau narasumber waktu wawancara boleh diburu-buru nggak? Boleh diburu-buru nggak biar cepat selesai? Tapi takutnya nggak sopan. Oke, gini. Aku mau ngasih teknik dalam mewawancara. Ini kayaknya belum aku bikin konten sih. Aku tuh pingin banget teman-teman bikin yang kayak gitu. Cuma kayak ini semacam kalau di konten tuh kan nggak cukup waktunya buat membahas, kayak terbatas gitu. Makanya mau bikin YouTube, makanya aktifin YouTube gitu. Dan makanya juga mau ini mau bikin webinar karena lebih enak loh kita tuh diskusi di webinar, di tanya jawab sampai 4-5 jam kita ngobrol, itu enak banget. Bayangin aja teman-teman, hari ini lagi ikut webinar aku nih, aku ngomong, aku jelasin ya kayak gini jelasin ya gitu, bukan yang kayak kita baca yang harus ada pembukaan yang terhormat itu nggak ada. Webinar aku nggak kayak gitu teman-teman. Jadi ini linknya ya kalau mau join. Nah, gimana sih kalau kita tuh biar si narasumber ini bisa cepet gitu ya ngerjainnya.
Kalau mau motong pembicaraannya takutnya nanti nggak sopan. Cara gini agak dan teman-teman yang lain. Kita punya kuesioner, kita punya angket atau misalkan ya pegangan buat wawancara gitu ya. Ada 10 pertanyaan. Nah, tugas kita sebagai penanya adalah bahasa gampangnya penanya ya teman-teman, atau enumerator gitu ya. Penanya untuk penelitian kita sendiri itu coba diusahakan dari 10 pertanyaan ini itu ketika kita sampaikan kepada narasumber itu cukup 1 pertanyaan aja gitu. Jadi kayak bisa nggak nih ketika sekali ngomong bareng sama narasumber kita tuh dapetin 10 jawaban dari 1 pertanyaan yang kita sampaikan aja. Nah itu PR kita. Jadi kita rangkum, kita ajak cerita dulu, kita ajak cerita kayak ya Pak, bagaimana kabarnya Pak gitu misalkan ya. Baru kita ajak cerita, oh ini kita membahas tentang kuesioner kita atau wawancara kita ini membahas tentang ini nih, bagaimana tanggapan Bapak itu terhadap mau ada booster kedua nih, vaksin booster yang kedua gitu. Tanya-tanya setuju atau enggaknya misalkan gitu ya. Itu bisa nggak dengan 1 pertanyaan aja kita bisa dapetin 10 jawaban tersebut. Itu tuh PR kita ketika mau wawancara. Gitu sih. Bang, abang ngerokok nggak? Enggak teman-teman, kebetulan nggak ngerokok. Oke ya, sebentar aku coba cari scroll lagi. Itu ya, jadi semoga bermanfaat ya tadi terkait wawancara, itu memang penting sih. Jadi tekniknya seperti itu, biar wawancara tuh sebentar aja sudah selesai. Oke. Sebentar ya. Ini kenapa ini ya? Bang S, makasih. Gue tahun ini udah lulus, doain dapat kerja, amin. Alhamdulillah, keren banget. Ini dia, semoga dapat kerja yang sesuai dan semoga ilmunya berkah, bermanfaat gitu ya, bermanfaat. Dan teman-teman kalau untuk awal-awal, misalkan teman-teman memang ingin mencari pengalaman dalam bekerja, itu pesan aku 1 sih, semacam kita jangan terlalu ini dulu, jangan terlalu kayak wah aku harus cari bekerja yang seperti ini gaji sekian gitu. Selagi itu bisa nambah pengalaman, jalan dulu aja gitu sih, semangat kayak gitu. Terima kasih sudah menjawabnya Mas Ezra. Saya doakan Mas Ezra sehat selalu. Saya tunggu konten mendelay dan SPSnya Mas. Iya, makasih banyak Isaju. Oke. Terima kasih banyak, sehat selalu juga. Kayak gitu, teman-teman. Oke, nah. Cari jurnal internasional di mana, ada linknya nggak? Di konten ada, Iqbal. Nggak jauh kok, di scroll aja karena banyak banget, aku sampai lupa. Saran judul tentang UMKM dong Bang. UMKM ini mau bahas tentang apa dulu nih? Darmawan ya, atau siapa yang namanya? Itu tentang apa dulu? Masalahnya tentang apa? Contoh, mau masalah tentang pandemi kemarin nih, misalkan ada banyak pendapatan yang menurun di UMKM gitu, atau banyak strategi-strategi dari UMKM ini untuk meningkatkan pendapatan, strategi UMKM untuk menentukan media promosi yang gitu-gitu. Jadi harus kayak gitu, harus tahu dulu masalahnya apa. Bentar. Oke, nah ini dia ada pertanyaan. Bang, kalau dapat data dari jurnal ini ya misalkan dari OJK dengan keterangan data diolah, nah kita butuh, sebenarnya pertanyaannya lari-lari teman-teman. Nah kita butuh data itu di deskripsi, boleh nggak kita pakai di jurnal tersebut? Bagaimana penulisan kutipan dan dapusnya? Kalau misalkan data itu yang kita pakai untuk memang menerangkan hasil penelitian orang lain tersebut, misalkan untuk menjelaskan bahwa hasil penelitian di si A itu seperti ini, itu boleh langsung dikutip aja. Tapi kalau itu datanya mau dipakai untuk kita olah lagi, itu lebih baik jangan. Lebih baik kita ambil langsung dari OJK-nya tadi. Gitu. Kenapa gitu Bang? Karena gini, kalau kita ambil data dari jurnal tersebut yang itu dari OJK yang udah diolah datanya, itu hasilnya biasanya udah nggak bagus lagi, udah banyak udah banyak hal-hal yang dilakuin untuk data tersebut gitu. Lebih bagus kalau bisa terjangkau di OJK-nya, ambil langsung di OJK-nya, baru kita olah sendiri gitu. Tapi kalau data penelitian tersebut hanya dipakai untuk memperkuat penelitian kita, untuk kita ambil kutipan, itu boleh aja diambil, nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Makasih ya Bang. Dijawab pertanyaanku. Bang, skripsiku kualitatif, masih bingung gimana cara analisis datanya. Analisis tentang apa dulu nih? Kalau
kualitatif itu paling enak kita masukin dulu ke dalam ke dalam Excel, semua kita masukin. Kualitatif atau kuantitatif tuh memang gini ya, teman-teman tuh kalau ngerjain skripsi ngolah data itu memang sebelumnya kerjain dulu di Excel dulu, jangan langsung ke dalam Word-nya. Karena apa? Karena kalau di Excel kita bisa pakai rumus, kita bisa ketik rumus untuk menjumlahkan, mengurangi gitu ya, atau rata-rata. Kalau satu salah, satu diganti, itu semua terganti semua. Kita nggak perlu ketik manual gitu. Itu salah satu fungsinya sih. Bang, boleh tidak manipulasi data, Bang? Kalau aku pribadi nggak boleh, teman-teman, jangan memanipulasi data. Karena nanti kalau ketahuan itu bisa-bisa skripsi teman-teman disuruh kerjain ulang. Kayak gitu. Itu salah satu termasuk ini di dalam ini nggak boleh. Oke teman-teman, jadi kayak gitu. Teman-teman tuh harus semangat mengerjakan skripsi. Yang tadi aku bilang bahwa aku selalu berpesan sama kalian, bahkan di dalam beberapa tulisan aku itu juga aku selalu berpesan kayak yang tadi. Kalau kalian hari ini takut buat mengajukan judul skripsi, takut buat maju seminar proposal, takut buat seminar hasil, takut buat sidang skripsi gitu ya. Hari ini takut nih, terus tunda aja dulu deh minggu depan, bulan depan gitu. Nah, aku tanya, kalau teman-teman menunda minggu depan, bulan depan, apakah persiapannya akan lebih matang dengan saat ini? Apakah akan lebih berani? Kalau jawabannya enggak juga, ya berarti kenapa nggak hari ini aja? Itu teman-teman. Jadi terkadang tuh hanya perlu dijalanin, tapi kita juga kita persiapin. Takut bikin skripsi, nggak usah takut. Nggak usah takut. Pokoknya selagi teman-teman follow Instagram aku, insya Allah tipsnya akan berguna buat kalian semua. Dan memang Instagram dan media sosial aku semuanya aku dedikasikan buat teman-teman yang lagi ngerjakan skripsi, dan semuanya akan selalu berhubungan dengan skripsi. Ya mungkin kalau aku post di story tentang hal pribadi, ya itu wajar teman-teman, sekali dua kali aku pengen post hal pribadi kayak, wah hari ini buku aku udah ada nih, atau apa ya, buku kan masih berhubungan sama skripsi juga, atau kayak, wah hari ini aku bakal kampung dulu ya, ketemu orang tua dulu gitu. Itu hal yang ya aku pengen berbagi sedikit aja. Nah jadi kayak gitu. Jadi teman-teman semangat ngerjakan skripsinya. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat, Roland, sehat. Nah, buat kalian yang masih ragu untuk mempersiapkan diri menghadapi semester depan, harapannya kan semester depan itu kita udah punya judul skripsi semua ya. Kita udah bisa bikin judul skripsi, kita udah bisa seminar proposal, kita sudah siap menghadapi skripsi. Teman-teman join webinar aku nih linknya. Ini link yang aku sematkan, bit.ly/webinar Miljus. Kuotanya nggak banyak, kurang dari 50 orang lagi. Oke ya, kurang 50 orang lagi. Setelah itu pendaftarannya juga aku tutup di hari Jumat. Nah, Bang, apakah semester depan webinarnya ada lagi? Aku nggak tahu teman-teman. Karena aku bikin webinar ini kemarin itu waktu aku kosong, kebetulan yaudah aku bikin untuk membantu teman-teman, aku bikin webinar. Nah semester depan aku belum tahu waktu aku gimana, makanya join yang sekarang, persiapan dari sekarang. Bang, aku masih semester 3, aku masih semester 5, aku belum mulai skripsian. Gak apa-apa, join aja. Nanti ada rekamannya itu akan aku bagikan dan bisa diakses seumur hidup. Jadi teman-teman bisa pelajarin lagi rekamannya setelah besok mulai fokus skripsian. Ini ada pesan juga dari teman kita, nyesel Bang nunda-nunda terus, doain ya Bang semoga lancar sempro, aku tinggal nunggu jadwal sempro. Makasih sudah jawab pertanyaan tadi Bang. Oke, sama-sama. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau teman-teman sekarang mau daftar sempro, mau daftar sidang, daftar aja. Setelah itu tinggal belajar. Hari ini mau mulai belajar skripsi, mau mulai ngajukan judul skripsi, mulai aja. Jangan ditunda-tunda besok teman-teman. Gitu. Jadi, aku mau ngajak teman-teman yang masih bingung ngerjakan skripsi, aku mau tunggu kalian di webinar aku. Ini webinarnya, jangan lupa daftar ya, Nah, kalau ada kesempatan hari ini buat daftar webinarnya, jangan ditunda juga ya teman-teman, karena yang tadi aku mohon maaf banget, aku belum tahu webinarnya besok di semester depan itu bahkan aku bikin lagi atau enggak, aku belum tahu. Jadi daftarnya sekarang. Nah, makasih banyak yang udah join live-nya. Ketemu lagi nanti teman-teman di live Instagram Ezra Alfatah, live yang membahas tentang skripsi, membahas tentang keresahan teman-teman selama skripsian, dengan harapan teman-teman bisa lebih termotivasi untuk mengerjakan skripsi. Jadi izinkan aku untuk terus selalu membersamai perjuangan teman-teman menjalani perkuliahan sampai dengan sidang skripsi. Izinkan aku ya teman-teman. Jadi semoga kita selalu bisa berteman. Kalau ketemu di luar jangan lupa
aku diajak ngobrol, karena mungkin aku nanti nggak tanda itu temen aku atau enggak, followers aku atau enggak, ajak ngobrol aja, nggak apa-apa. Kita selalu berteman dan biasa aja kok, nggak ada yang spesial teman-teman. Nah, sekali lagi terakhir sebelum aku tutup, jangan lupa join webinarnya. Ini link webinarnya teman-teman ya. Sekarang kuotanya tinggal kurang dari 50 orang lagi. Oke, terima kasih teman. Sampai ketemu di live selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Semangat terus skripsiannya.